Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini pada hari Sabtu 6 Agustus 2022. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hati kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau katakan pada kami, dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang berbicara kepada kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan pada hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Saya ulangi kembali, Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Adapun ayat nasnya yang terambil dari ayat 29. Saya akan membacakan dengan demikian. Dengan perikop daftar keturunan Terah. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, dan Haran ayah Milka dan Yiska. Oke Bapak Ibu, tema bacaan pada hari ini yaitu eksis. Melihat silsilah keluarga Terah ini, kita dapati perkawinan yang tidak wajar. Untuk perkawinan itu adalah antara Nahor dan Milka. Keduanya masih saudara, antara paman dan keponakan. Toh demikian kita tetap bisa menerima sesuai konteks suatu itu. Justru oleh perjalanan hidup, kita saat ini dapat melihat pesan yang lebih penting di balik kejadian yang kita anggap tidak wajar. Terah yang waktu itu sebagai sosok tertua dalam keluarga tersebut mengupayakan kesejahteraan hidup anak cucunya. Pada bagian ini, peran Terah ini lebih dominan daripada Abraham. Perkawinan saudara hingga hidup sebagai bangsa rahmat tidak lain supaya nama keluarga besar lestari. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan mereka bukan untuk ekspansi memperluas wilayah kekuasaan, tetapi hanya semata-mata mencari tempat penghidupan yang baru. Oleh karenanya, mereka hanya mengandalkan keyakinan bahwa di tempat yang baru ini ditemukan penghidupan yang baru dan yang lebih baik. Terah yang merencanakan tujuan semua ke Kanaan terpaksa berhenti. Berhentinya tersebut di tempat Haran dan tinggal di sana. Bukan berarti tidak sportif berhenti di tengah jalan. Mereka meyakini di Haranlah mereka harus bertahan hidup untuk sementara waktu. Itulah iman mereka dalam arti yang sederhana. Iman tidak harus memaksakan kehendak, tetapi iman terus selalu meyakini semua tempat terbuka untuk hidup dan berkarya. Inilah juga yang harus kita miliki sebagai gereja, yang adalah persekutuan sebagaimana keluarga dan organisasi. Gereja harus mampu hidup di setiap tempat. Sebagaimanapun, tiap-tiap event seperti Natal, gereja selalu memasang hiasan pohon cemara. Mengapa di gereja selalu memasang hiasan seperti pohon cemara? Ia adalah lambang gereja yang bisa hidup di tanah kering sekalipun. Gereja tidak harus hidup di tempat yang subur, tetapi di tanah yang tandus pun tetap hidup. Demikian betapa hebatnya gereja
bila tetap eksis tinggal di segala tempat untuk berkarya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kami, kalau hari ini kami bisa mendengarkan tentang firman-Mu, Engkau mengajari kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan ketika kami mempunyai masalah. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau peduli kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap menjaga kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sarana pekerjaan-Mu di dalam lingkungan kami sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup dan mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita nyanyikan KPJ nomor 334, bait yang pertama dan yang kedua. Saya ulangi kembali, KPJ 334, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ojo sumelang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.